Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Tusofi, NIM 372, saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat sebuah form sederhana dengan nama catatan harian dan mood tracker. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat suasana hati atau mood harian kita, lengkap dengan tanggal, nama aktivitas, dan catatan harian. Dan form ini juga bisa melakukan CRUD, yaitu menambah, mengedit, dan menghapus catatan. Pertama-tama, langsung saja kita buka Android Studio-nya. Lalu kita akan membuat project baru. Klik file, lalu klik new, lalu new project. Lalu di sini kalian pilih yang empty activity, lalu klik next. Dan ini ada name, yaitu nama aplikasi yang akan kita buat nanti, yaitu misalnya mood app. Lalu kita ini ada save location, yaitu dimana aplikasi yang kita buat itu disimpan, yaitu punya saya di user Lenovo Android Studio Project dan di file mood app. Lalu language-nya kita ini ada beberapa pilihan, yaitu ada Java dan Kotlin. Saya pilih yang Java. Lalu untuk minimum SDK-nya saya pilih yang ini, API 30 Android 11.0R. Lalu kita klik finish. Kita tunggu. Yang selanjutnya yaitu kita akan mendesain tampilannya di activity main.xml, yaitu di res, di layout, lalu pilih yang activity main.xml. Langsung saja kita tulis codingannya di sini. Kita hapus yang ini, yang atas. Kita ganti frame layout. Ini juga kita hapus. Kita ganti HTTP-nya menjadi seperti yang di atas. Lalu yang selanjutnya ini kita hapus saja yang text view, kita hapus, nanti kita ganti punya kita. Lalu kita akan menambahkan gambar backgroundnya, image view. Sebelumnya kita tambahkan backgroundnya, kan kita akan buat background dengan gambar. Ini kita tambahkan backgroundnya di res drawable, lalu kita klik kanan, kita pilih yang show in explorer. Nah, di sini akan menampilkan folder dari drawable. Langsung saja kita copy background yang akan kita gunakan. Lalu kita paste di
folder drawable tadi. Nah ini backgroundnya sudah muncul di sampingnya. Ini saya kasih Android Alpha 0.3 itu agar backgroundnya menjadi transparan dan agar tulisan yang kita buat bisa kelihatan. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat konten utama di atas background, itu menggunakan scroll view. Lalu kita akan membuat linear layout. Lalu di sini kita akan membuat judul, yaitu menggunakan text view. Lalu aktivitas selanjutnya yaitu membuat form inputnya. Lalu setelah itu kita akan membuat yang moodnya itu di sini. Di sini. Lalu ada tambahan mood lagi yang seperti tidak senang itu. Kita copy, kita paste di bawahnya, lalu kita ganti moodnya.
nama yang tadi kita copy saja. Ini kita ganti set. Coba dulu. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat untuk tambahan CRUD-nya yang bisa CRUD. Lalu di bawahnya kita akan membuat daftar catatannya, daftar untuk catatan yang telah kita inputkan nanti. Lalu kita tutup linear layoutnya, frame layout. Nah, ini codingannya sudah selesai. Saya akan jelaskan dari awal ya, yaitu yang dari atas. Ini ada frame layout, yaitu digunakan sebagai wadah utama dan dia itu bisa di dalamnya bisa ditumpuk atau overlay, makanya cocok untuk menempatkan background gambar di bawah lalu konten di atasnya. Jadi di sini frame layout dipakai agar gambar latar belakang bisa transparan dan tetap di bawah elemen-elemen lain. Ada image view, itu ada image view, ini ada ada Android src drawable, yaitu tadi background yang kita gunakan dengan gambar yang kita taruh di drawable tadi. Lalu ada Android Alpha, yaitu transparansi 30% dari gambar latar belakang dan terlihat tidak menutupi konten yang di atasnya, yaitu dia bisa transparan. Lalu ada scroll view, karena isi formnya panjang, jadi saya pakai scroll view agar halaman bisa di scroll ke bawah jika kontennya melebihi tinggi layar. Lalu di dalamnya ada linear layout vertikal sebagai tempat from input
daftar catatan. Lalu ini ada judul form input yang kita buat, yaitu mood tracker diary. Lalu di linear layoutnya itu ada 4 kolom input, yaitu ada edit, ada date, ada nama, lalu ada note atau catatan, lalu ada aktivitasnya. Dan ini selanjutnya ada mode, yaitu kalian nanti bisa memilih mode-nya, bisa kalian centang. Ini kan ada, karena saya menggunakan radio group, jadi kalian nanti bisa mencentang atau memilih salah satu mode di antara 3 ini. Lalu ada button, yaitu button save, button update, dan yang terakhir ada button delete. Yang button save itu untuk menyimpan catatan yang telah kalian buat, lalu yang button update ini untuk mengubah catatan lama untuk menjadi catatan lama yang telah kalian buat. Lalu ada delete, yaitu untuk menghapus catatan. Jadi kesimpulan dari desain layout ini ada tema, ini mood tracker diary, yaitu aplikasi harian catatan yang saya buat. Lalu ada jenis-jenis layout, saya menggunakan frame layout, atau layout utama. Lalu ada linear layout, ini untuk formnya. Lalu ada scroll view, agar bisa di scroll ke bawah jika ini penuh. Lalu komponen yang saya pakai yaitu ada image view, lalu text view, lalu ada edit text, lalu ada radio group, ada button radio group, lalu ada button di dalamnya, ada radio button, lalu ada linear layout, dan yang terakhir ada frame layout yang tadi. Dan nanti dari tampilan ini kalian bisa CRUD atau create, read, update, dan delete. Nanti kalian bisa disimpan dan nanti hasil catatan yang telah kalian buat bisa tampil di notes. Lalu yang selanjutnya kita akan menambahkan DB helper pada dbhelper.java untuk CRUD-nya. Kita akan membuat DB helper-nya yaitu di Java, lalu di example mood app. Ini kita klik kanan, lalu kita klik new dan pilih yang Java class. Kita beri nama db-nya db. Lalu kita klik enter. Nah, di sini saya akan membuat kelas dbhelper untuk mengatur database SQLite. Kita buat tabel bernama notes yang nantinya akan menyimpan data, nama, tanggal, aktivitas, dan catatan kita. Langsung saja kita ketik codingannya di sini. Ini yang bawah kita hapus dulu aja, nanti kita baru ditambah di akhir. Langsung saja kita ketik codingannya. Lalu di DB helper-nya ada 4 fungsi utama, yaitu ada public boolean, insert data, yaitu
ada string, insert data untuk menambahkan data, lalu ada update data untuk mengubah atau mengedit data tadi, lalu ada delete data, lalu ada yang terakhir ini ada get data, yaitu untuk menampilkan semua data di list view yang sudah kita buat. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat codingan di main activity.java-nya. Di sini kita akan menghubungkan semua komponen dari layout tadi dengan database SQL yang kita buat di DB helper tadi. Langsung saja kita ketikkan codingannya. Ini kita hapus dulu, kita ganti punya kita, nanti kita sesuaikan. Kita tulis di sini codingannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa menghubungkan semua komponen dari layout tadi dengan database SQLite lewat DB helper ini yang telah kita buat tadi. Lalu di sini ada button save, update, dan delete. Lalu ada list view. Di sini ada tombol save yang akan menambahkan data baru, lalu ada tombol button update untuk mengubah data, lalu ada button delete untuk menghapus data, dan ada list view untuk menampilkan semua data yang telah kita buat. Dan ini tampilan hasil akhir dari codingan yang telah kita buat tadi. Lalu jika kita ingin menjalankannya, sebelumnya kita sinkronkan dulu. Jadi setiap kita habis buat project, kalau mau di run itu harus disinkronkan terlebih dahulu, atau setelah mengubah codingan atau apa, kita harus sinkronkan dulu. Udah disinkronkan. Lalu setelah itu kita bisa menjalankan aplikasinya. Kita bisa klik yang ini, run app. Kita coba ya, kita run, kita klik, kita tunggu. Ini kita tunggu. Nah, ini emulator Androidnya sudah muncul. Nah, ini mood tracker yang kita buat tadi. Saya coba kembalikan dulu ya. Nanti jika tampilan aplikasinya belum muncul, kalian bisa cari di ini kan tampilan utama, kalian bisa cari di ini, yang ini aplikasi yang kita buat tadi, yaitu mood app. Kita coba jalankan ya. Kita coba isi tanggalnya. Sekarang tanggal 26 10 2025. Lalu saya isi nama saya, lalu with your daily note, yaitu catatan hari ini. Misalnya hari untuk
aktivitasnya. Misalnya hari ini kita belajar Android. Lalu kita pilih, kita coba klik save. Nah, data akan muncul di bawahnya ini, yaitu di your notes. Ini ada ID-nya, ada tanggal, ada nama, lalu catatan dan aktivitas, lalu ada mood harian kalian. Kita coba update ya. Kalau mau update, kita klik ini, kita klik tanya, lalu misalnya kita update ini, kita tambahi Android Studio gitu, lalu kita klik update. Nah, ini setelah diupdate ada tambahan studionya, lalu kita bisa menghapusnya lagi. Cara menghapusnya ya seperti tadi, kita klik ini catatannya, lalu kita hapus. Nah, sudah tidak ada ya, sudah terhapus. Jadi dengan form ini kalian bisa CRUD catatan harian, bisa save, update, dan delete, serta melihat hasil dari catatan yang kita buat tadi. Nah, itu dia sedikit tutorial dari saya untuk pembuatan form sederhana mood tracker diary yang bisa CRUD. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.